Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok Horein akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang e-learning for social media agency staff dan tentang tugas quality function development. Berikut adalah kelompok dari Horein, ada Mas Adit Desa Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Fajar Karniawan, dan yang terakhir ada Mbak Sofia Zahra. Oke, langsung ke metode requirement. Metode requirement ini kami menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan formal, karena metode tersebut yang pas dan tepat dengan apa yang kami kerjakan. Dan metode pengembangan perangkat lunak model formal mencakup sekumpulan aktivitas yang membawa kepada spesifikasi matematis perangkat lunak komputer. Metode ini memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengkhususkan, mengembangkan, dan memverifikasi sistem berbasis komputer dengan menggunakan notasi matematis yang tepat. Variasi dalam pendekatan ini disebut clean room, rekayasa perangkat lunak, sedang diaplikasikan oleh banyak organisasi pengembang perangkat lunak. Selama masa pengembangan, maka akan memberikan mekanisme untuk mengeliminasi banyak masalah yang sulit dipecahkan menggunakan paradigma perangkat lunak yang lain. Ketidaklengkapan dan ketidakkonsistenan bisa ditemukan dan diperbaiki secara mudah, tidak melalui kajian ad hoc, tetapi melalui aplikasi analisis matematis. Jika metode ini dipakai selama proses perancangan, maka berfungsi sebagai dasar bagi verifikasi program sehingga memungkinkan perekayasa untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin saja tidak terdeteksi. Kemudian alasan menggunakan metode formal. Di sini ada beberapa alasan kami menggunakan metode formal. Yang pertama adalah kami bekerja dengan organisasi. Yang kedua, mengurangi jumlah kesalahan pada sistem sehingga pengguna utamanya adalah pada sistem yang kritis. Menghindari kesalahan atau kegagalan sistem terbesar agar tidak memakan banyak biaya. Yang terakhir, dokumen yang kami gunakan adalah Vision and School. Kemudian lanjutan tentang dokumen SRS. Dokumen SRS ini saya akan bacakan terlebih dahulu introduction-nya. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, software requirement specification untuk rancangan bangun aplikasi e-learning for social media agency staff adalah dokumentasi yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kebutuhan dan persyaratan fungsional yang harus dipenuhi agar pengembang sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian scope of project, aplikasi ini adalah aplikasi pembelajaran online untuk staf sosial media agensi yang dirancang untuk menyediakan pelatihan sesuai kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing staf. Melalui sistem ini, staf dapat mendapatkan materi pelatihan yang disediakan oleh mentor dan dapat berinteraksi dengan mentor melalui fitur chat. Materi pelatihan berupa video yang disediakan oleh mentor internal maupun eksternal. Berikut adalah glossary, e-learning, electronic learning, dan pengertiannya proses pembelajaran jarak jauh dengan menghubungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. SRS atau Software Requirement Specification, dokumen yang menggambarkan secara detail spesifikasi kebutuhan software dalam pembangunan proyek perangkat lunak. HTML, Hypertext Markup Language, bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di pramugan internet. CSS, aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Database, koleksi informasi yang tersimpan dalam sistem. Mentor, orang yang bertanggung jawab memberikan materi pembelajaran. Stakeholder, orang yang memiliki kepentingan terhadap sistem. Admin, orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan teknis dalam sistem. Kemudian referensinya ada dari IEEE. Kemudian overview of dokumen. Berikutnya bagian deskripsi keseluruhan dari dokumen ini memberikan gambaran umum tentang fungsional produk. Ini menjelaskan persyaratan informal dan digunakan untuk menetapkan konteks spesifikasi persyaratan teknis di bab berikutnya. Bab ketiga, bagian spesifikasi persyaratan dari dokumen ini ditulis terutama untuk pengembang dan menjelaskan dalam istilah teknis perincian fungsionalitas produk. Kedua bagian dokumen menjelaskan produk perangkat lunak yang sama secara keseluruhan, tetapi ditujukan untuk audiens yang berbeda dan dengan demikian menggunakan bahasa yang berbeda. Oke, overall description akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Sofi.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Fajar. Untuk overall description akan saya bacakan. Nah, untuk overall description di sini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah tentang produk perspektif. Nah, dalam produk perspektif ini, produk adalah produk yang ditujukan untuk organisasi atau perusahaan dengan bidang agensi. Sistem antarmuka yang digunakan dalam membuat produk ini menggunakan e-learning dengan berbasis web yang dapat diakses oleh pegawai kapan saja dan di mana saja. Nah, komponen utama pada e-learning ini adalah fitur yang dapat dipilih oleh pegawai sebagai pembelajaran atau training untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Selain dapat memilih materi yang didapatkan, pegawai juga dapat berinteraksi dengan mentor melalui chat. Nah, e-learning memudahkan perusahaan untuk menyediakan program peningkatan kompetensi karyawan dengan modul-modul pembelajaran yang sesuai bidang karyawan dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. E-learning juga akan mudah digunakan untuk karyawan. Karyawan dapat mengakses e-learning dengan menggunakan akun email dan password. Nah, sistem e-learning akan menyediakan modul pembelajaran sesuai bidang karyawan. Selain itu, karyawan juga dapat mengirim pesan chat pada mentor untuk berdiskusi terkait modul yang disediakan. Untuk selanjutnya adalah functional requirement specification. Pada bagian ini ada beberapa fungsi yang utama pada sistem kami. Yang pertama adalah login. Fitur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi merupakan karyawan yang sudah didaftarkan oleh admin sesuai dengan perannya di aplikasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna. Lalu yang kedua adalah dashboard admin. Pada dashboard admin dapat melakukan penambahan pegawai baru maupun mentor baru pada aplikasi. Dashboard ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi merupakan pegawai yang terdata pada perusahaan. Lalu yang ketiga adalah profil mentor. Fitur profil mentor merupakan fitur yang bertujuan untuk menambahkan data diri mentor. Mentor dapat mengunggah materi pembelajaran yang dapat digunakan pada aplikasi. Lalu fitur yang keempat adalah profil pegawai. Nah, profil ini bertujuan untuk mendapatkan data diri pegawai secara lebih lengkap untuk memudahkan klasifikasi materi yang akan direkomendasikan. Data yang dibutuhkan pada profil pegawai adalah kelompok divisi yang diikuti, pengalaman kerja, dan kompetensi diri. Lalu fitur yang kelima adalah link and match kompetensi pegawai. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kompetensi pegawai terhadap pengembangan diri supaya dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Rekomendasi yang akan diberikan berdasarkan pada macam-macam kompetensi yang diharapkan dimiliki pegawai pada tiap bidangnya yang ditentukan oleh kepala divisi tiap bidang ataupun pemilik perusahaan. Fitur keenam adalah chat interaktif dengan mentor. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pegawai terkait pemahaman materi yang telah diberikan. Dengan adanya fitur ini, pegawai dapat menanyakan kendala yang dihadapi secara langsung kepada mentor apabila mentor sedang aktif atau sedang dalam status online. Untuk bagian yang ketiga adalah user karakteristik. Nah, pada aplikasi kami memiliki 3 user, yaitu admin, karyawan, dan mentor. Pengguna diasumsikan telah memahami cara penggunaan internet, khususnya website yang berkaitan dengan pemutaran video seperti YouTube. Nah, setiap user ini memiliki hak akses yang berbeda-beda. Untuk admin, hak aksesnya adalah mengatur privilege user berkaitan dengan login masing-masing user, apakah dia karyawan ataupun mentor. Selain itu, admin juga mempunyai hak akses untuk menginputkan data karyawan yang terdiri dari nama, status, dan jabatan. Lalu hak akses kedua adalah karyawan. Karyawan memiliki hak akses untuk mengedit data diri dan melihat materi pelatihan. Data diri yang dapat diubah oleh karyawan adalah pengalaman kerja, kompetensi, email, nomor telepon, dan alamat tinggal. Lalu user yang ketiga adalah mentor. Mentor memiliki hak akses yang sama dengan karyawan, namun ditambah dengan mengunggah materi pelatihan. Untuk non-functional requirement-nya secara umum adalah e-learning memiliki interface yang user-friendly sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh karyawan dengan jangkauan usia muda sampai tua. Performance e-learning diusahakan mencapai 100% sehingga karyawan dapat mengakses e-learning dimanapun dan kapanpun. Selain itu, aplikasi menjamin keamanan data pengguna pada sistem karena disesuaikan dengan data yang sudah tersimpan pada perusahaan. Lalu yang untuk bab ketiga adalah requirement specification. Nah, untuk bab ketiga ini juga ada beberapa requirement specification. Untuk yang pertama adalah external interface requirement.
Untuk external interface requirement juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah user interface. User interface yang dibutuhkan dalam proses pengembangan akan menggunakan React.js untuk dapat membuat tampilan yang interaktif menggunakan backend MySQL. Lalu untuk hardware interface-nya dibutuhkan untuk proses pengembangan aplikasi ini adalah keyboard, mouse, dan monitor. Nah, keyboard merupakan salah satu alat untuk proses input informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Interface dapat digantikan menggunakan on-screen keyboard apabila ada pada sistem operasi. Lalu mouse yang dilakukan untuk klik, drag, and scroll. Alat ini dapat diganti apabila perangkat memiliki fitur touchscreen. Lalu monitor, alat yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mengetahui dan menampilkan apa yang menjadi output dari sistem. Monitor juga menjadi perantara komunikasi antara sistem dan pengguna. Lalu yang bagian ketiga adalah software interface. Pada software interface ada tabel 1. Yang pertama adalah software yang digunakan adalah sistem operasi dengan deskripsi, tidak ada batasan sistem operasi yang digunakan. Namun pada setiap sistem operasi harus dapat menggunakan browser yang kompatibel dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk dapat menjalankan aplikasi website tanpa kendala. Lalu yang kedua adalah MySQL database. MySQL database digunakan sebagai database untuk penyampaian data pengguna dan materi mentor karena open source dan memiliki keamanan yang baik. Lalu React.js. Nah, React.js ini digunakan untuk karena dengan alasan dapat membuat website yang interaktif. Lalu untuk communication interface digunakan berbagai macam browser yang kompatibel dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk requirement yang kedua adalah functional requirement. Pada bagian ini, functional requirement akan dijelaskan pada use case yang dilampirkan pada figur 1. Sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi bahwa user ada 3, yaitu mentor, karyawan, dan admin. Mentor bisa melakukan upload materi dan login, karyawan bisa melakukan login, update data karyawan, update data pengalaman karyawan, update data kompetensi karyawan, mencari materi atau mentor, chat dengan mentor, mengakses materi. Lalu untuk admin dapat melakukan login, mengubah status karyawan, dan menambah info pegawai. Nah, tabel-tabel berikut ini adalah penjelasan pada figur 1 untuk fitur tambah pegawai, use case-nya tambah pegawai dengan trigger admin ingin menambahkan akun karyawan baru, precondition-nya masuk sebagai admin, dan basic path-nya tekan tambah pegawai pada sidebar, masukkan nama lengkap, masukkan email, masukkan password, menentukan posisi pegawai, tekan tombol continue. Untuk alternatif path-nya tidak ada, post condition-nya akun pegawai baru telah dibuat, exception path-nya nama lengkap atau email sudah pernah digunakan. Nah, untuk penjelasan ini kami jabarkan pada tabel-tabel berikut seperti login, ubah status, perbarui data diri, perbarui pengalaman, perbarui kompetensi, upload materi, cari materi atau mentor, bertanya ke mentor, percakapan dengan mentor, mengikuti materi pembelajaran. Untuk bagian requirement yang ketiga adalah detailed non-functional requirement. Pada non-functional requirement ini juga sama seperti functional requirement, ada beberapa non-functional requirement yang kami butuhkan. Yang pertama adalah logical structure of data. Struktur logika dalam database digambarkan pada figur 2 sesuai dengan user yang kita gunakan, yaitu admin, mentor, dan staff. Nah, admin ini mengkontrol data staff, juga mentor. Lalu mentor bisa chatting dengan staff, dan mentor bisa mengupload materi. Nah, staff ini juga dapat mengakses materi yang sudah ada dalam e-learning. Lalu untuk security requirement-nya adalah keamanan pada e-learning dibuat dengan cara memasuki materi, diharap peserta atau pegawai dapat memasukkan ID atau kata sandi masing-masing yang telah dibuat oleh admin. Nah, yang lalu selanjutnya adalah safety requirement. Jika ada kerusakan yang luas pada sebagian besar database karena kegagalan katastrofik, seperti disk crash, metode pemulihan digunakan untuk mengembalikan salinan database sebelumnya yang dicadangkan ke penyimpanan arsip, dan merekonstruksi status yang lebih baru dengan menerapkan kembali atau mengulangi operasi transaksi yang dilakukan dari log yang dicadangkan, tepat saat terjadi kegagalan pada sistem. Lalu yang keempat adalah software quality attribute. Ada beberapa quality attribute pada sistem ini, yaitu availability,
bahwa kami harap bahwa aplikasi dapat bekerja 24 jam dengan toleransi downtime tidak lebih dari 1 menit per hari. Lalu correctness, bahwa materi dan mentor yang disediakan harus sesuai dengan masing-masing spesifikasi staff. Lalu yang ketiga adalah usability, aplikasi menyediakan user interface yang friendly dan dapat mudah digunakan serta tidak membosankan. Lalu untuk performance-nya, aplikasi bersifat responsif sesuai dengan event yang diberikan oleh user. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adib berkaitan dengan quality function deployment. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi setelah kami membahas mengenai metode yang kami gunakan dan dokumen SRS saat ini, saya ingin membahas mengenai quality functional development yang kami terapkan untuk proyek ini. Nah, sebelumnya QFD itu merupakan sebuah metode untuk menjaring permintaan dari sistem, permintaan dari user, dan kemudian mengaplikasikannya. Jadi QFD ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. QFD ini memiliki beberapa manfaat. Bisa di next, Mbak Sofi. Manfaat yang ada dalam QFD itu ada beberapa. Di antaranya adalah membantu dalam membuat trade-off, meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempersingkat waktu, dokumentasi yang cukup, dan meningkatkan komunikasi yang efektif antar divisi perusahaan. Selain memiliki beberapa manfaat, QFD juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu ada data subjek dalam jumlah yang besar. Selain itu, dalam step data ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan input secara manual dari angket ataupun survei yang dilakukan. Kemudian ada memerlukan keahlian spesifik yang beragam. Dan yang terakhir adalah untuk keberhasilan metode ini ditentukan oleh kejelian perusahaan dalam menentukan sumber input yang tepat dan ditindaklanjuti dengan perlakuan yang tepat pula. Kemudian dalam menerapkan QFD ini, kami menggunakan metode House of Quality, di mana metode House of Quality ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan perkembangan teknologi. Ini diberi nama House of Quality karena bentuknya itu seperti rumah ini ya. Ini yang ada 6 tahap. Yang pertama itu adalah customer need. Nah, customer need ini merupakan di mana perusahaan ini mendapatkan informasi terkait kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu membutuhkan apa saja itu dicatat di sini. Kemudian yang B itu ada planning matrix. Planning matrix di sini itu lebih berfungsi untuk mengetahui posisi produk kami terhadap pesaing-pesaing yang telah ada. Kemudian ketiga ada technical response. Nah, technical ini adalah bagaimana kami menanggapi dari customer need. Jadi langkah apa sih yang kita lakukan dalam menyelesaikan kebutuhan dari pelanggan. Kemudian ada relation. Nah, di relation ini adalah hubungan antara customer need dan technical response. Jadi ada sebab dan akibat di sini. Jadi akan ada seberapa berhubungannya antara customer need dan technical response yang telah ditentukan oleh kami. Kemudian yang E itu ada technical correlation. Di sini adalah hubungan antar technical response yang telah ditentukan. Jadi setiap technical response itu dapat bisa saja menjadi saling mempengaruhi ataupun tidak berpengaruh. Kemudian yang terakhir ada technical matrix. Nah, technical matrix ini tujuannya itu untuk ada 3, itu untuk menentukan technical response priority atau urutan pengembangan. Kemudian ada competitive technical benchmark atau bagaimana teknik dalam technical itu setiap produk atau setiap kompetitor itu nilainya seperti apa. Kemudian ada technical target. Jadi setelah kita mengerti relation dan technical response itu, target yang akan dicapai dalam technical itu seperti apa. Mungkin biar lebih jelas di sini saya akan menjelaskan implementasinya dari kami. Di sini ada customer requirement itu
kami mendapatkan ada 5. Ini didapatkan dari wawancara dengan user. Kemudian setelah kami mendapatkan customer requirement ini, kami menentukan importance, jadi kepentingan dari setiap requirement yang dibutuhkan oleh pengguna itu kami memberikan nilainya. Setelah itu kami akan menentukan technical response. Jadi bagaimana cara yang dapat kami tetap terapkan untuk menjalankan setiap customer requirement ini. Nah, setelah kita menentukan technical response ini, kita menentukan 5, kemudian kami menentukan customer kompetitif. Nah, di sini ada kami membuat perbandingan antara produk kami dengan 2 produk pembelajaran yang udah cukup terkenal. Di sini kami berikan 3 poin ya. Jadi sebenarnya semakin banyak poin yang range-nya, misalnya kami memberikan 1 sampai 3, tapi ada beberapa juga yang memberikan 1 sampai 5. Nah, semakin banyak range itu akan semakin detail poin yang dimiliki oleh setiap produk. Nah, kemudian kita lihat di relationship matrix. Di sini dapat hubungan antara technical response dengan customer requirement. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu ada kuat, sedang, dan lemah. Nah, di sini setiap hubungan itu memiliki poin. Jadi misalnya yang kuat ini punya 9 poin, yang sedang ini memiliki 3 poin, dan yang lemah itu memiliki 1 poin. Poin ini ditentukan dalam KFD, kami sumber dari Geeks for Geeks. Nah, setelah itu kami menentukan untuk import. Jadi kami akan menilai kepentingan dalam pengembangannya. Jadi dengan cara mengalihkan poin untuk setiap relationship matrix dengan importance yang telah ditentukan oleh customer-nya. Misalnya di sini dalam technical response menerapkan material UI itu, material IO itu kami ada kuat dan sedang. Nah, di sini kan kuat itu berarti 9 ya. Berarti 9 ini dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan 15. Nah, begitu dengan seterusnya. Nah, di sini kami menemukan bahwa responsive website itu sangat prioritas dikembangkan. Kemudian ada menggunakan material IO, kemudian offline mode, kemudian ada status online, dan yang terakhir data enkripsi. Nah, setelah itu di kanan ini ada poin yang telah poin dari setiap customer requirement pada setiap ini produk. Jadi di sini kami memiliki keunggulan 1 poin. Mungkin di sini poin ini dapat semakin berbeda itu jika kita semakin tinggi technical responnya ini semakin banyak, kan kita dapat memiliki keuntungan. Nah, justru kita dapat memiliki poin lagi dan semakin banyak range-nya. Jadi menentukan range-nya kan kita hanya menggunakan 3, jadi tidak begitu banyak perbedaan yang terlihat. Mungkin jika kita menggunakan 5 itu dapat lebih tinggi untuk perbedaannya. Nah, kemudian di bawah ini ada difficulty pengembangan dari technical responnya. Nah, ini kami tentukan sendiri. Setelah kami menentukan difficulty dan melihat importance-nya, kita dapat menentukan technical target. Jadi setiap dari technical response ini kita menentukan targetnya tuh harus bagaimana supaya dapat mengikuti importannya ini. Jadi, nah setelah itu kita menentukan competitive assessment untuk bagian technical response-nya juga. Jadi kan kita sudah menilai untuk yang di customer. Nah, terakhir itu kita juga menilai di technical response-nya. Nah, ini kita juga dapat melihat nilainya nanti. Kemudian next Mbak Sofi. Nah, ini tadi kan ada roof ya. Nah, ini untuk technical correlation itu kami buat lebih mudah dengan melihat dalam bentuk kotak tabel. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam hubungan. Jadi ada hubungan tuh dia berhubungan atau sangat berhubungan. Nah, kalau dia kosong ini berarti dia tidak berhubungan sama sekali. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada referensinya setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.